dengan berkat bantuan tersebut sehingga terselesaikan masalah-masalah yang ada di Dinas Dikbud Kabupaten Tegal, terutama yaitu di bidang PPTK. Alhamdulillah, kemarin tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Juni, Dinas Dikbud Kabupaten Tegal mendapatkan penghargaan dari Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah, yaitu penghargaan dalam meminimalisasi paling sedikit masalahnya dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Atas penghargaan tersebut, sehingga saya undangan tersebut langsung kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tegal dan Kepala Bidang PPTK selama 3 hari di Bali. Ini sebagai reward penghargaan kepada Dinas Dikbud Kabupaten Tegal. Se-Jawa Tengah itu hanya ada 8 kabupaten kota yang diberangkatkan sebagai penghargaan kepada Dinas Kabupaten Tegal. Alhamdulillah dengan penghargaan ini berarti menambah koleksi-koleksi penghargaan yang diterima oleh kami. Bulan Mei kami mendapatkan penghargaan menjadi kepala penghargaan yaitu Dinas Dikbud, peran Dinas Dikbud dalam pengelolaan pengembangan kompetensi GTK. Nah, salah satunya pengembangan kompetensi GTK di sini adalah adanya kegiatan seperti ini, coaching klinik. Coaching klinik ini diantaranya yaitu untuk memudahkan komunikasi, menjelaskan materi, dan juga membahas permasalahan. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari PPTK sehingga di bulan Juni ini Dinas Dikbud Kabupaten Tegal khususnya bidang PPTK mendapatkan penghargaan dari Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah terkait dengan paling sedikit masalah pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Hal ini karena apa Bapak Ibu? Kami memperdayakan semua aspek, semua fasilitas yang ada untuk menyelesaikan segala masalah-masalah yang ada terkait dengan kebutuhan atau pelayanan kepada guru atau kepada seluruh jabatan fungsional yang ada di Dinas Dikbud Kabupaten Tegal, baik dari pengawas, peneliti, guru, kepala sekolah, pamong belajar. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan adanya coaching klinik ini silakan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tadi yang jabatan pertama kemudian sejumlah 47 dan dari jabatan guru muda kemudian sejumlah 87 ini manfaatkan dengan betul, undang teman yang belum untuk masuk di coaching ini. Karena kalau kita lihat jumlahnya 47 ditambah 87 itu harusnya ada 134. Ini yang baru masuk ada 80 peserta, itu di luar termasuk panitia. Sehingga monggo Bapak Ibu, kami berharap minta bantuan seluruh peserta yang ada sejumlah 134 ini untuk bisa hadir. Kita berbagi praktek baik, sampaikan kepada teman-teman, ayo pada ikut kegiatan coaching klinik ini. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, nanti permasalahan-permasalahan yang ada silakan untuk Bapak Ibu pertanyakan kepada narasumber. Di sini ada Bu Kasi, ada Mas Agus, terkait ada Pak Kasi juga terkait permasalahan kenaikan pangkat. Nanti kami berharap Bu Kasi untuk bisa memberikan penjelasan, memberikan paparan terkait kondisi di PPTK atau di Dinas Dikbud Kabupaten Tegal terkait bagaimana kenaikan pangkat, bagaimana kemudian hasil uji kompetensi ini. Ikuti dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, untuk pelaksanaan ini Bapak Ibu silakan persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini Bapak Ibu untuk ikuti dengan baik. Kita tidak usah kemudian berpikir negatif atau melemahkan diri. Ikuti tahapan. Tahapan di situ adalah tahapan yang kemudian kita junjung, kita angkat yang terbaik. Sehingga posisi Bapak Ibu sekarang apapun itu menjadi yang terbaik. Jadi nanti sehingga uji kompetensi nanti Bapak Ibu bisa lulus semuanya. Kemudian dengan adanya peraturan dari BKN, per BKN nomor 3 tahun 2024 terkait kenaikan jenjang jabatan, naik pangkat itu 6 kali.
sehingga Bapak Ibu tidak usah ribut, tidak usah meributkan. Ketika kemudian Bapak Ibu saat bulan tersebut belum bisa, karena ada 6 kali, dimulai dari Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. 6 kali tersebut Bapak Ibu bisa untuk usulan kenaikan pangkat. Sehingga apabila misalnya tertunda pun tidak usah menjadi masalah yang besar, karena ada tahapan-tahapan yang selanjutnya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu semuanya, semoga ini memberikan manfaat untuk mempermudah, untuk menjelaskan, dan sekali lagi yaitu untuk juga meminimalisasi permasalahan-permasalahan tentang kinerja Bapak Ibu. Kemudian kami ingatkan juga terkait dengan PNM, silakan Bapak Ibu untuk tahapan-tahapan di PNM juga dilakukan. Kita sudah dapat label dari BPKB Jawa Tengah, yaitu kabupaten terminimalisasi masalah, tersecuil masalah dalam pengelolaan kinerja. Sehingga kami berharap kerjasamanya semuanya pihak untuk terlaksananya bagaimana kinerja kita sebaik-baiknya. Itu saja, dan mohon maaf yang sebab-sebabnya saya tidak bisa mengikuti nanti sampai tuntas, sampai habis, tapi kami tetap ikut Zoom ini, walaupun mungkin videonya kami matikan. Karena kebetulan kami posisinya ada di Semarang, sehingga kemarin pulang sehari dari Bali tanggal 13 Juni 2024, dari Kamis kemarin. Hari Jumatnya rehat sebentar, Sabtu pagi jam 4:30 sudah berangkat lagi ke Semarang. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf sebesarnya. Terima kasih Bu Kasih, Pak Kasih, Mas Agus, dan Pak Saiful Bahri atas kerjasamanya sehingga sukses acara coaching klinik ini yang tahap 2 di dalam UKKCC. Terima kasih. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid yang telah memberikan sambutan sekaligus pengarahan terkait pelaksanaan coaching klinik hari ini. Dan apabila ada yang lain, monggo Pak untuk dilanjutkan. Dan terima kasih sekali sudah hadir di Zoom ini. Terima kasih Mas Agus. Saya ya, moga-moga. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya acara yang kedua akan ada paparan terkait dengan pelaksanaan UKKC tahap 2 ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kasih PTK SD kepada Ibu Novi Setianingsih SMM. Dipersilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang PPTK Dinas Dikbud Kabupaten Tegal, yang saya hormati rekan saya Kasih PTK SMP Bapak Samiun, yang saya hormati pula rekan Dinas Dikbud Kabupaten Tegal, ada Mas Agus, juga saya lihat di sini ada Mbak Emi dan Mbak Iva juga hadir di Zoom ini. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan pula Bapak Ibu calon peserta UKKJ periode 2 pemerintah Kabupaten Tegal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat berkumpul meskipun melalui link Zoom. Insya Allah ini akan menjadi sebuah tempat atau bahan untuk diskusi kita terkait dengan pelaksanaan UKKJ di periode 2 ini. Tak lupa saya mau menyapa dari Tanoto Foundation, ada Mas Syamsul Saiful Bahri. Ya. Terima kasih atas fasilitasnya untuk link Zoom kali ini. Izin saya share screen.
Belum terlihat. Masih loading sebentar. Sudah bisa Bu Ya, Kasih? lagi ini sedang berjalan. Oke, siap. Bentar. Coba deh. Bentar, Mas Agus. Itu pesertanya masih kurang banyak ya. Ya, nanti di cross check lagi. Ya, pinter-pinter ya. Sinyalnya jelek ya. Ibu sudah saya jadikan co-host, jadi sudah bisa share screen. Iya, sebentar. Mas Saiful, izin bisa direkam ya Mas ya? Bisa Pak, ini udah saya rekam. Oke, terima kasih Mas. Ya. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Oke, sambung. Kalau Mas Agus mau rekam juga boleh, nanti saya kasih akses. Langsung jadi jangan aja, saya nanti minta. Oke Pak. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, calon peserta uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru periode 2 tahun 2024. Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah tahapan yang memang atau wajib harus diikuti oleh Bapak Ibu semua terkait dengan pengembangan karir ketika akan kemudian naik jabatan dan naik pangkat. Uji kompetensi ini sudah kita laksanakan sesuai dengan lini masa atau periode pelaksanaan UKKJ yang ditentukan dari pusat atau GTK. Yang pertama adalah di periode 1 di bulan April yang alhamdulillah waktu itu sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua yang akan kita laksanakan pada bulan Agustus, dan yang ketiga adalah direncanakan di bulan November. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa perlu diketahui periode 2 ini adalah lanjutan dari periode pertama, di mana Bapak Ibu yang terpanggil secara sistem di SIM PKB-nya untuk mengikuti UKKJ di periode pertama, namun kemudian ada beberapa kriteria yang kemudian belum dipenuhi sehingga masuk di usulan di periode 2 ini. Untuk lini masa UKKJ JF Guru periode 2, kita sudah memasuki di nomor yang pertama, yaitu di pemberkasan, dimulai dari kemarin di tanggal 14, yang rencananya akan sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, di mana peserta yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemberkasan secara mandiri melalui SIM PKB. Bapak Ibu perlu diketahui bersama bahwa di periode pertama kemarin kita sudah melaksanakan UKKJ untuk JF Guru di jenjang ahli pertama dan di jenjang ahli muda dan ahli madya sejumlah 250 orang. Namun demikian ternyata masih ada sekitar 42
orang Bapak Ibu guru yang belum memperoleh kesempatan untuk lulus di jenjang ahli madya. Dan alhamdulillah untuk yang di jenjang ahli muda itu lulus semua sebanyak 121 orang. Dan secara sistem yang terpanggil di periode 2 ini ada sejumlah 134 orang. Yang pertama di jenjang ahli muda sejumlah 47 orang, jenjang ahli madya sejumlah 87 orang. Total ada 134 orang. Ini saya share sedikit terkait dengan pembagian peran pemangku kepentingan untuk tahapan dalam UKKJ kali ini. Bahwa terkait dengan persiapan penyelenggaraan uji kompetensi dari dinas, kemudian dari peserta, sudah mempersiapkan diri mulai dari awal nama-nama Bapak Ibu masuk di sistem UKKJ ini, kemudian dari dinas mempersiapkan berkas, melakukan pemantauan, pemberkasan, kemudian melakukan coaching klinik, termasuk di hari ini. Nanti kemudian di pelaksanaan ujian atau di pelaksanaan UKOM, dinas akan mengawasi pelaksanaan UKOM sesuai dengan TUK-nya, kemudian dari BPBG juga dari Dirjen GTK, termasuk memantau pelaksanaan uji kompetensi ini. Selanjutnya nanti akan ada tindak lanjut pelaksanaan dari uji kompetensi ini yang sedianya akan dilaksanakan oleh beliau yang dari pusat. Jadi semua nanti hasil dari pelaksanaan UKKJ ini adalah diolah atau dievaluasi dari pusat. Kemudian saya sampaikan terkait tambahan peran pemangku kepentingan bahwa untuk UKKJ, JF Guru Ahli Madya ke Ahli Utama itu pemangku kepentingannya ada di Dirjen GTK. Kemudian untuk UKKJ, JF Guru Ahli Pertama ke Ahli Muda dan Ahli Muda ke Ahli Madya ada di BPGP atau BGP tingkat provinsi. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan dalam hal ini Dinas Pendidikan? Kita sudah masuk di poin yang keempat, yaitu menyampaikan kepada calon peserta yang masuk sasaran tetapi belum melakukan pemberkasan agar mendaftar pada periode 2. Selanjutnya nanti kita akan membuat rencana pembagian calon peserta UKKJ JF, ini khusus untuk yang JFPS dan UKPJL JF Guru ke PS berdasarkan formasi. Nah, ini yang perlu atau penting diketahui bersama terkait dengan pemetaan peserta di setiap periode di tahun 2024 ini untuk UKKJ JF Guru. Di periode pertama, yang sudah kita lalui bersama di bulan April kemarin adalah peserta yang status verbalnya diterima dari Dinas Pendidikan atau kementerian lembaga lain. Ini yang sudah dilaksanakan di bulan April. Nama-nama pesertanya sudah masuk melalui SIM PKB masing-masing dan mereka sudah melaksanakan UKKJ dan alhamdulillah untuk hasil dari UKKJ sudah diterimakan oleh masing-masing peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Kemudian di periode 2 ini yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Agustus, terdapat beberapa kriteria bagi calon peserta yang masuk di periode 2 ini. Yang pertama adalah peserta yang status verbalnya di periode 1 itu masih yang pertama diajukan, kedua diproses, 3 revisi, 4 ditolak bukan karena PAK tidak memenuhi syarat. Ini adalah peserta yang di periode 1 sudah artinya sudah melakukan pendaftaran namun tidak terselesaikan sampai dengan verifikasi. Jadi berhenti di tengah jalan ibaratnya. Dan peserta ini yang kemudian terpanggil kembali di periode kedua.
Selanjutnya ada peserta yang sudah diusulkan di periode 1, tapi belum sempat melakukan pendaftaran. Ini adalah peserta yang barangkali karena ketidaktahuan atau karena dari yang bersangkutan tidak bersedia untuk mengikuti UKKJ atau ada berhalangan untuk mengikuti UKKJ, bisa kemudian untuk mengikuti UKKJ di periode kedua ini. Selanjutnya adalah peserta yang status verbalnya diterima tetapi tidak ikut ujian. Ini adalah peserta di periode pertama yang sudah diverifikasi oleh tim verifikasi pusat, dinyatakan diterima dan bisa mengikuti ujian pada saat periode 1, namun di saat pelaksanaan ujian tidak hadir dan tidak mengikuti ujian. Ini bisa terjadi ketika ada Bapak Ibu guru yang kemudian berhalangan hadir di periode 1, misal seperti sakit, kemudian tidak bisa ikut, sehingga bisa diikutkan untuk di periode 2 ini. Yang terakhir adalah peserta non-sasaran. Ini adalah peserta yang diusulkan Dinas Pendidikan pada periode pertama. Artinya adalah peserta yang di sasaran tidak muncul, kemudian oleh tim dari Dinas Pendidikan dianggap telah memenuhi syarat, kemudian diusulkan oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan untuk mengikuti UKKJ di periode kedua ini. Kemarin ada pertanyaan, banyak yang bertanya, Bu, untuk yang tidak lulus di periode pertama, apakah bisa diikutkan untuk periode kedua ini? Jawabannya adalah belum bisa ikut. Karena sudah sesuai jadwal yang dijadwalkan dari GTK, bagi peserta di periode 1 yang tidak lulus, akan bisa mengikuti kembali UKKJ di periode 3 yang rencananya nanti akan dilaksanakan di bulan November. Jadi nanti Bapak Ibu yang tidak lulus di periode 1 mohon bersabar untuk kemudian nanti kita jadwalkan di periode ketiga. Selanjutnya ini terkait dengan tindak lanjut yang ada di sistem. Untuk yang pertama, status verbal yang diajukan atau belum diproses verbal di periode 1. Ini secara sistem nama peserta akan langsung masuk di tahap verifikasi dan validasi dokumen. Jadi setiap Bapak Ibu guru yang status calon peserta periode 2-nya itu tidak akan sama ya. Artinya akan berbeda-beda di dalam sistemnya. Tergantung dari posisi Bapak Ibu yang mengikuti yang pada saat periode 1 sudah sampai di mana proses verbalnya pada saat itu. Ketika kemudian sampai di proses diajukan, maka nanti akan langsung masuk di tahap verifikasi dan validasi dokumen. Kemudian yang Bapak Ibu yang status verbalnya diproses di periode 1, nanti juga akan masuk sama dengan yang di atas, yaitu langsung masuk ke tahap verifikasi dan validasi dokumen. Yang ketiga, untuk status verbal ditolak di periode 1, atau bukan karena PAK tidak memenuhi syarat, namun ada persyaratan lain yang barangkali kemarin belum terpenuhi, sehingga ditolak oleh tim verifikasi. Maka tindak lanjut di sistem adalah dengan pendaftaran. Pendaftaran seperti dari awal kembali semula. Selanjut, status verbal yang kandidat di periode 1 artinya adalah peserta bersedia ikut, tetapi pada saat periode 1 belum melakukan pemberkasan. Maka tindak lanjut di sistem adalah nanti adalah pendaftaran. Status verbal revisi di periode 1, peserta akan mendapat notifikasi revisi berkas ketika perbaikan dokumen. Nah, ini akan berbeda ya dengan Bapak Ibu yang tadi verbalnya ditolak atau kandidat. Selanjutnya untuk peserta diajukan di periode 1 tetapi tidak konfirmasi kesediaan ikut uji kom atau belum daftar di sistem, maka nanti tindak lanjut di sistem di periode 2 ini adalah di menu pendaftaran. Yang ketujuh, usulan dinas
peserta non-sasaran atau mempertimbangkan formasi dan sinkronisasi BKN. Ini juga secara otomatis akan masuk di menu pendaftaran. Selanjutnya, peserta lulus verval tetapi tidak ikut ujian di periode 1. Ini yang kemarin berhalangan hadir, barangkali dari Bapak Ibu ada yang mengalami. Nama peserta akan muncul di proses plotting atau kelola jadwal peserta di tes tertulis. Jadi secara otomatis akan muncul di proses plottingnya. Ini yang ke-9 adalah untuk Bapak Ibu yang khusus JF ahli utama, yaitu peserta lulus verval dan SJT tetapi tidak ikut di simulation coaching dan wawancara. Ini nanti dari GTK akan melakukan penjadwalan. Untuk di Kabupaten Tegal, untuk JF ahli utama sementara belum ada. Selanjutnya kami sampaikan terkait dengan persyaratan UKOM. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang masuk di persyaratan UKKJ. Ini pertama menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang JF-nya. Kemudian nanti akan menandatangani fakta integritas, secara otomatis harus memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang JF, dan memiliki nilai prestasi paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Untuk persyaratan dokumen, nanti yang pertama, scan SK jabatan terakhir atau surat keterangan yang berisi informasi jabatan terakhir yang bersangkutan dan ditandatangani oleh pihak berwenang Dinas Pendidikan. Kemudian ada scan SK kenaikan pangkat terakhir. Kemudian scan fakta integritas yang formatnya ada nanti di sistem, ditandatangani di atas materai. Kemudian ada scan fakta terakhir, dan scan penilaian prestasi paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Bapak Ibu, untuk selanjutnya yang perlu kemudian penting untuk diperhatikan bersama adalah bahwa untuk periode kedua ini adalah Bapak Ibu yang artinya kalau dibilang bermasalah, ya ada masalah. Ya. Memang ada masalah ketika di verifikasi di periode pertama. Sehingga harapan kami dari Dinas Dikbud untuk Bapak Ibu yang masuk di periode kedua ini, betul-betul untuk kemudian memperhatikan tahapan-tahapan atau step-step yang harus dilewati atau harus yang dipenuhi syarat-syaratnya, SK-SK-nya apa saja yang kemudian harus dipenuhi dan tahapannya harus diperhatikan betul sehingga Bapak Ibu kemudian nanti bisa lolos di verifikasi di verval dan bisa ikut untuk mengikuti UKKJ di periode kedua ini. Nanti kalau misalkan di periode kedua ini kemudian ternyata tidak lolos lagi, kesempatannya di tahun ini ada nanti di periode ketiga atau periode terakhir. Kalau seperti itu kan nanti akan menambah terus, artinya jenengan juga nanti akan terus kepikiran ya, karena tidak selesai-selesai, belum lagi masih baru usulan berkas atau persyaratan saja belum lengkap, ditambah lagi nanti untuk pelaksanaan UKOM-nya. Kalau ini kan misalkan jenengan kemudian artinya bisa kemudian teliti juga mengikuti setiap tahapannya dengan benar, maka otomatis verifikasi akan berjalan dengan lancar sehingga jenengan bisa mengikuti di periode kedua ini, dan harapan kami dari dinas untuk yang 134 orang ini bisa lulus uji kompetensi. Nanti secara teknis bagaimana kemudian pendaftarannya, tata caranya di sistem akan kembali dijelaskan oleh Mas Agus, meskipun waktu itu di periode pertama sudah pernah dijelaskan oleh Mas Agus dengan panjang lebar, namun ternyata di tengah-tengah verifikasi itu masih ada beberapa kendala dari Bapak Ibu. Nanti monggo bisa di-sharing bersama, bisa di-share kesulitannya di mana ketika pada saat pendaftaran, sehingga nanti Bapak Ibu bisa
lulus pada saat proses verifikasi. Demikian dari kami untuk terkait dengan kebijakan teknis UKKJ jabatan fungsional guru di periode 2 ini. Terima kasih, nanti dari Mas Agus akan menjelaskan terkait teknis dan tata cara untuk pendaftaran di sistem aplikasi UKKJ. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kasih yang telah memberikan paparan terkait kebijakan pelaksanaan UKKJ tahap 2 ini. Bapak Ibu sekalian, ditahan dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian kami ingatkan kegiatan hari ini di chat sudah kami kirimkan link untuk pengisian daftar hadir. Untuk mengontrol kami dari dinas, wilayah mana yang tidak mengikuti kegiatan coaching klinik kali ini. Dan insya Allah nanti akan kami buat satker ya. Karena pengalaman di tahap 1 itu ada beberapa personel secara undangan sudah kami undang, kemudian kami sudah memberikan sosialisasi, ternyata di akhir verval itu banyak dari Bapak Ibu sekalian yang tidak mengirimkan berkas, sehingga tidak masuk data di verifikasi kami. Nah, ini kami sangat menyayangkan, monggo ini dimanfaatkan dulu, walaupun itu ada sedikit permasalahan terkait dengan nanti pengajuan Javung dan KP-nya itu belum bisa dilaksanakan secepatnya. Tetapi kami dari dinas kemarin sama Bu Kasih juga sudah menyampaikan permohonan untuk formasi peta jabatan di setiap unit kerja ini sedang proses. Ya. Monggo silahkan untuk mengisikan di daftar hadirnya dulu. Oh ya, ini tak kirim lagi link daftar hadirnya. Silahkan dibuka di situ, di chat. Oke. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Kalau tadi kebijakan terkait dengan pelaksanaan UKKJ tahap 2, untuk berikutnya akan kami tampilkan bagaimana tata caranya panjenengan mengupload berkas. Ini izin untuk kami share dulu. Bentar. Link daftar hadirnya belum terkirim lagi, Pak. Sudah tak kirim itu, tadi sudah tak kirim. Di chat ya, di chat kayaknya sudah. Belum ada ya Bagus. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak Agus. Belum. Ketinggalan, Pak. Pak Agus. Nangsang. Nangsang, aduh. Kemana? Yang Bumi Jawa. Ada. Coba, ada apa belum? Belum ada, Bapak. Saya ini miliknya siapa? Oh, kok direct message sih? Apa karena saya nggak co-host? Mas Saiful bisa dibantu? Ini ada 2 message, new message yang belum. Okay. Sudah, Pak. Itu ya? Sudah, nggih? Ya, sudah ada. Sampun, ya, sampun. Silakan, nggih. Baik. Baik, kita coba untuk mencoba untuk paparan apa yang harus panjenengan siapkan terkait dengan pendaftaran peserta di tahap 2 ini. Mohon maaf, apakah sudah bisa muncul tampilan mekanisme uji kompetensi? Sudah, Pak. Sudah, oke, baik. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Jadi mekanisme uji kompetensi kenaikan atau perpindahan jabatan khusus untuk yang akan kita bahas saat ini adalah untuk
UKKJ JF Guru nggih. Ini khususnya bagi guru yang saat ini punya jabatan ahli pertama golongan 3B yang akan ke 3C atau jabatannya berubah menjadi atau ada kenaikan menjadi ahli muda atau dari muda ke madya. Nih. Kemudian siklusnya nggak usah saya sampaikan, lini masanya tadi sudah. Kemudian untuk yang alur seleksi uji kompetensi guru pertama dan guru muda. Ini nanti akan dimulai dengan cara panjenengan membuat ajuan pendaftaran uji kompetensi melalui pengiriman berkas-berkas. Nanti berkasnya apa? Nanti akan ada penjelasannya. Setelah panjenengan itu melakukan upload data, itu akan berkas itu akan diverval oleh tim dari BPGP Jawa Tengah. Ya, oleh tim BPGP. Jadi bukan dari dinas. Nah, setelah itu nanti baru kalau jenengan dinyatakan lolos pada pemberkasan atau verbal oleh BPGP Jawa Tengah, panjenengan nanti akan langsung mengikuti tes yang namanya dengan SJT atau situational judgment test. Bentuknya pilihan ganda biasanya. Jadi hanya itu yang dikerjakan oleh Bapak Ibu guru pertama yang mau ke guru muda. Jadi tidak ada IC, tidak ada wawancara dan sebagainya. Ini praktis. Dan alhamdulillah pengalaman tahap 1 itu 121 dinyatakan lulus semua. Sehingga Bapak Ibu jangan merasa ketakutan nanti tesnya sulit dan sebagainya, jangan. Silakan nanti sharing-sharing sama teman-teman yang kemarin sudah ikut uji kompetensi tahap 1, insya Allah ada apa ya? Ada penjelasan, ada pencerahan gimana sih mensiasatinya dan bentuk soalnya kayak apa, jenengan bisa ngobrol-ngobrol. Jika jenengan sudah mengikuti tes, maka hasil panjenengan itu nanti akan diolah oleh admin pusat atau tim GTK pusat dan baru nanti muncul pengumuman kelulusan. Itu yang dari guru pertama ke guru muda. Ini nggak usah karena ini saat ini tidak ada. Yang kedua, sasaran kita saat ini adalah dari guru muda ke guru madya. Kalau guru muda ke madya atau 3D mau ke 4A, itu nanti ada tambahan. Jadi tesnya ada 2. Tekniknya sama, jenengan buka di SIMPKB, kemudian mengupload berkas, pendaftaran uji kompetensi, nanti berkas panjenengan divalidasi atau diverval oleh tim BPGP Jawa Tengah, kemudian kalau dinyatakan lolos, berkas jenengan betul, tepat, itu nanti akan melaksanakan pelaksanaan tes SJT. Kemudian selain SJT, khusus bagi guru muda ke madya itu ada studi kasus. Studi kasusnya tidak seperti tahun 2023. Kalau 2023 itu harus ngetik panjang, ada isinya, enggak. Tapi ini walaupun studi kasus itu bentuknya kayak pilihan ganda, ada kasus, kemudian nanti ada pilihan apa yang akan panjenengan lakukan itu hanya memilih saja. Ini. Jadi kayak pilihan ganda tapi bentuknya studi kasus. Sama ya? Ini nggak usah. Sekarang tata cara pendaftaran. Tata cara pendaftarannya panjenengan masuk di SIMPKB, kemudian masuk juga di SIM uji kompetensi. Di SIM uji kompetensi sesuai dengan yang akan panjenengan ikuti. Bagi yang dari guru ahli pertama ke ahli muda berarti nanti klik di bagian bawah. Itu ada ya. Kalau yang dari muda ke madya berarti masuk di tengah ini. Kemudian nanti masuk login. Nah, ini menggunakan apa? Menggunakan SIMPKB atau belajar ID yang sudah ditautkan dengan
SIMPKB perlihatkan dengan belajar ID ini boleh, bisa. Nah, nanti akan ada konfirmasi data seperti tampak pada layar ini. Ini tak besarkan dulu. Nah, informasi pendaftaran. Yang terhormat Bapak Ibu, ini bahwa apabila Anda bersedia mengikuti kegiatan uji kompetensi ini, silakan pilih dan klik pada tombol mengikuti. Jangan harus ini dicentang dulu, ini aktifkan ya, tombol lingkaran ini diaktifkan, kemudian mengikuti. Kalau seandainya jenengan jadi sasaran, ternyata jenengan itu kemarin sudah lolos, ya jangan diikuti, tidak mengikuti. Mungkin nanti akan ada alasan. Alasannya apa? Jawab saja atau ditulis saja bahwa panjenengan itu sudah mengikuti di tahap 1 dan dinyatakan lolos. Gitu ya. Ini tahap yang pertama. Konversi data seperti ini. Anda telah memilih untuk mengikuti program uji kompetensi kenaikan jabatan untuk grup pertama ke muda tahap 2. Berikut ini adalah persyaratan yang harus Anda penuhi. Berarti ya, tulis, pilih aja ya, kemudian daftar. Oke. Nah, nanti di SIM uji kompetensi panjenengan akan muncul ini, pengisian biodata. Jadi di sini apa yang harus dilengkapi? Pertama adalah biodata diri dulu. Cek biodata panjenengan itu apa. Apakah sudah benar apa belum. Di sana ada nama, gelar, pangkat, kemudian ada nilai pak yang terakhir yang berbunyi dapat dipertimbangkan itu. Kemudian juga email pribadi, email belajar ID, nanti di sana akan muncul. Jangan takut membuka ya. Nanti kalau saya buka nanti terus gagal nggak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti bisa diulang kembali. Yang penting tidak disubmit, tidak dikirim. Ini contohnya ya. Di pengisian biodata tadi sudah ada. Jadi nanti di sini akan muncul tanda-tanda. Ada CV informasi umum, ada pelatihan. Pelatihan itu adalah jenengan paling tidak mengisikan 3 pelatihan yang terakhir diikuti. Mungkin pelatihan di PMM boleh, silahkan. Dan tidak hanya dituliskan saja, tidak usah di-upload bukti dukungnya, nggak usah. Kemudian nanti ada dokumen penting. Dokumen penting ini ada beberapa, kalau tidak salah 5 atau berapa itu nanti akan kami lanjutkan di bawah ada penjelasannya. Jadi kalau panjenengan sudah melakukan tahapan 3 ini, biasanya yang tanda silang ini nanti akan berubah menjadi tanda centang hijau. Kalau tanda silang berarti itu artinya jenengan belum menyelesaikan di poin tersebut. Oke. Ini contohnya. Lanjut. Nah, kalau sudah masuk, ini tahap yang pertama, informasi umum atau biodata tadi. Di sini akan muncul informasi panjenengan, datanya panjenengan. Maka silahkan diubah kalau ada yang belum lengkap. Contoh di sini kan ada alamat domisili, ternyata belum ada. Maka ini nanti diklik di bagian ubah. Nah, kemudian di informasi umum ini agar dilengkapi, nanti bisa panjenengan masuk di grup WA. Bagi yang belum, monggo silakan gabung di grup UKKJ tahun 2024. Ini bagi yang sudah lulus mau keluar grup juga nggak apa-apa ya, silahkan. Tapi kalau mau gabung di situ masih penasaran informasi terkait dengan uji kom tindak lanjutnya bagaimana, ya silahkan ikut, nggak apa-apa, boleh. Untuk grup masih ada di sana. Kemudian riwayat pelatihan tadi sudah, ini ditambahkan. Jenengan nanti klik pelatihannya ada berapa. Kalau tidak salah kemarin itu 3 pelatihan terakhir yang dimiliki atau kegiatan pelatihan yang terbaik yang panjenengan ikuti. Misalkan levelnya nasional apa saja dulu. Nasional sudah,
level provinsi yang pernah diikuti apa, boleh. Tidak usah banyak-banyak, 3 saja cukup. Nah, ini hanya namanya pelatihan apa, tahun penyelenggaraannya itu bisa diisi titi mongso pada sertifikatnya. Kemudian penyelenggaranya siapa, ini tuh nanti dipilih. Kemudian jangan lupa kalau sudah diisi, disimpan. Sudah muncul 1, tambahkan data riwayat. Artinya nambah pelatihan 1 lagi sampai 3. Tuh ya. Nah, ini yang terpenting. Apa berkas apa yang harus diunggah untuk pendaftaran uji kompetensi tahap 2 ini? Yang pertama, ini mohon dicermati, biasanya yang membingungi itu di sini ya, yang agak bingung itu di sini. Yang pertama, salinan asli SK kenaikan pangkat periode akhir 2023. Artinya SK kenaikan pangkat jenjang terakhir. Kapan? Kemudian itu filenya dibuat. Contohnya kalau 3B-nya 2020. Nah, itu nanti di-scan kemudian diunggah di sini. Ini SK kenaikan pangkat. Yang kedua, SK asli, SK jabatan terakhir. Nah, ini yang kadang-kadang pada kedel. SK jabatan ada yang mengunggah SK CPNS, ada yang mengunggah SK apa itu? Kepala sekolah. Bukan itu, tetapi SK jabatan bahwa jenengan itu mempunyai SK Jafung. SK Jafung pertama kali diluncurkan itu adalah di tahun 2012 yang ditandatangani oleh Pak Bagas. Kalau dulu istilahnya disebut dengan SK Impasing. Itu yang kalau itu yang terakhir. Tetapi kalau perkembangan ke sini itu sudah banyak sekali SK Jafung model, ada yang 2 lembar, ada yang 3 lembar, tapi pada umumnya SK Jafung sekarang itu 3 lembar. Itu. Ini jangan sampai salah ya. Kemudian berikutnya salinan PAK April 2023 3C untuk pertama ke apa nih? Dalam kurung 3C untuk pertama ke muda. Ini adalah PAK yang berbunyi dapat. Yang berbunyi dapat untuk dipertimbangkan naik jabatan dan naik pangkat. Contoh kalau yang saat ini dia 3B, kemudian di PAK-nya itu harus sudah mencukupi nilainya. Ya, nilainya sudah cukup, kemudian di PAK itu bunyi dapat dipertimbangkan. Ininya gitu. Kalau itu belum dapat, ya jangan daftar. Lebih baik batalkan saja pendaftaran. Artinya panjenengan tidak bisa ikut hukum, tidak ikut hukum. Saya lanjutkan, maaf ada kendala sedikit. Sampai mana tadi? 3. Sampai mana, Mas? Nomor 3. Nomor 3 ya. Salinan PAK. Ya, salinan PAK. Salinan Jadi PAK. di PAK itu pastikan bahwa itu merupakan PAK yang sudah berbunyi dapat ya. Lanjut, ini kayaknya salah, bukan penilaian prestasi kerja 2021. Ini kayak file lama ini. Mestinya itu nanti adalah SK, bukan penilaian prestasi kerja ya. Maksudnya ini adalah SKP-nya. SKP 2022 yang cukup dilampirkan di bagian yang ada logo burung Garuda saja. Itu cukup. Jadi di sana ada predikat kinerjanya apa, itu sudah ada. Nih. Kemudian yang berikutnya yang di bawah, yang penilaian prestasi kerja 2022 itu diubah menjadi penilaian prestasi kerja 2023 atau kita kenal dengan istilah SKP BKN yang kemarin. Juga yang 1 lembar saja cukup. Yang ada logo burung Garudanya
jangan lupa untuk dua file ini sudah ditandatangani dan disestempel oleh pejabat atasannya. Itu ya. Biasanya kemarin kalau diverifikasi oleh tim itu kadang-kadang belum ditandatangani ada, kemudian ada yang belum di-stempel, akhirnya ditolak. Halo, suaranya nggak ada. Terakhir adalah fakta integritas uji kompetensi, panjenengan nanti tinggal download di kata kalimat ini, kata di sini, gitu ya. Di sana sudah muncul. Jadi tidak usah buat, tapi dengan downloadnya di sini aja sudah ada. Nah, file-file tadi dibuat dalam bentuk PDF, kemudian diunggah sesuai kolom-kolom, jangan sampai salah. Tuh. Kemudian salinan asli SK kenaikan pangkat periode ini contohnya ya. Kalau kita mau mengunggah itu seperti itu, munculnya seperti itu. Nah, kalau sudah terisi semua, maka tadi di awal saya sudah menyampaikan, maka akan kelihatan bahwa di sini jadinya sama akan kelihatan jadi centang biru. Maaf, centang hijau. Ini sudah. Lanjut. Tidak cukup di situ, apabila sudah hijau semua, jangan sampai lupa ini harus diklik kirim berkasnya. Ya. Klik kirim berkasnya, ini harus terkirim sampai nanti ada tampilan seperti ini. Konfirmasi kirim berkas. Anda yakin ingin melakukan kirim berkas, maka silahkan klik ya. Kalau sudah, berarti otomatis di sini akan muncul kalimat Anda sudah mengirimkan berkas. Anda untuk diproses. Apabila Anda ingin membatalkan pengiriman berkas dan mengubah isian berkas, Anda klik di sini. Ini kalau tadi sudah mengirimkan berkas, maka munculnya seperti ini. Kalau mau mengubah lagi, oh ternyata ada yang lupa, ada yang salah, berarti ini diubah lagi. Ini bisa. Nah, dari tahap seperti itu, tugas panjenengan dan memantau terus di SIM uji kompetensi masing-masing, sebab nanti kami akan diundang oleh BPGP untuk melakukan validasi dan verifikasi berkas-berkas panjenengan. Tapi biasanya kita silang, misalkan kita diundang ke BPGP, kami dapat jatah kabupaten mana. Nah, tidak tentu misalkan saya yang diutus nanti memverifikasi milik Bapak Ibu yang di Kabupaten Tegal, bisa saja kami memverifikasi kabupaten yang lainnya. Jadi harapan saya itu nanti bisa diupload dan hati-hati dalam penguploadannya. Saya kira itu untuk tata caranya, ya, tata cara dalam penguploadan atau pendaftaran di di SIM uji kompetensi. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya apakah ada tambahan dari Pak Kasih Samiun? Mau nambahkan enggak ini tadi? Mungkin enggak ya? Baik. Selanjutnya kami buka untuk tanya jawab saja. Biar lebih efektif. Monggo yang nanti akan bertanya, silahkan raise hand melalui Zoom meeting ini. Ini ada yang pertama dari Mas Fajar Subuhi. Silakan Mas Fajar. Ya. Terima kasih yang terhormat Pak Hakim sebagai Kabid, Ibu Novi, Pak Agus, dan dari tim Tanoto. Izin saya, kebetulan ini saya berbagi layar itu sekalian membuka SIM PKB saya. Kemudian saya sudah masuk ke UKKJ dan sudah saya ikuti langkah yang Pak Agus tadi
ajarkan sampai pendaftaran. Mohon izin kalau diperbolehkan saya bisa share screen boten nggih supaya bisa menunjukkan yang Boleh, akan silakan, saya nggak tanyakan. apa-apa untuk berbagi. Ya. Nggih. Ini sudah bisa belum atau Kayaknya belum. jadi anu ya. Mas Saiful mungkin perlu akses. Sudah bisa langsung bisa kata. Oke, Iya, bisa. Bisa, Mas. sudah terlihat nggih? Oke. Nggih, mohon izin. Pak Agus, ini saya ke informasi umum, langsung ke informasi umum. Kemudian ada yang ingin saya rubah. Yang ingin saya tanyakan kalau alamat domisili sudah jelas. Kemudian jenjang jabatan ini kebetulan saya 3D mau ke 4A. Berarti Berarti guru ini saya muda. isi muda. Milihnya Saya isi muda muda dulu. nggih. Iya, Oke, betul. nggih. Kemudian tahun pengangkatan itu berarti tahun SK saya muda itu ya. SK Jafung ya. SK Jafung jenengan. SK Jafung. Oke. Oke. Nggih. Kemudian pangkat terakhir 3D sudah ada sendiri. Ya. Kemudian penetapan PAK ini saya isi apa, Pak? Nah, panjenengan harus cross check PAK yang panjenengan nanti akan upload untuk Nggih. bukti dukung harus sudah berbunyi dapat. Maka Sudah. panjenengan tuliskan nilainya berapa. Oh, nilainya oke. Nggih. Nggih, jelas. Jangan sampai itu ya, tanda komanya ya, sampai muncul komanya juga. Titik. Nggih. Oke, siap. Pakai titik biasanya. Nggih. Kemudian tahunnya ini mengikuti itu ya, mengikuti Nggih. tahunnya ini PAK yang 3D tadi itu. itu ya. PAK Tahun pengangkatan. pengangkatan pangkat golongan, berarti 3D-nya kapan? Oke. SK terakhir itu tahun SK terakhir ini. Kemudian SK nilainya terakhirnya. ini nilainya baik. Kategorinya apa? SKP-nya 2023. Baik. Minimal kan baik ya. Baik. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Bapak, kelas yang di Ampu kebetulan saya sekarang kepala di SD Yaman Sari 3. Nah, ini saya harus ngisi apa nih Pak, kelas yang di Ampu? Coba dituliskan sebagai kepala sekolah, muncul nggak? Bisa nggak? Iya, Pak. ini Bisa. manual. Iya, seperti itu. Oke. Kalau panjenengan Oke. kepala sekolah, tuliskan kepala sekolah. Oke, siap. Mata pelajarannya apa, Pak? Berarti dibuat Tidak ada. panjenengan basicnya saja wis. Ini berarti masih ini ya, masih sesuai dengan lama mengajarnya, lama mengajar Masa kerja. Oke, masa kerja sampai sekarang atau hanya sampai guru saja, Pak? Dari awal sampai sekarang aja, total keseluruhan. Oke, total. Kemudian jabatan atau tugas tambahan setelah saya klik itu adanya wakil kepala sekolah sampai wali kelas. Itu saya lain-lain atau gimana? Lainnya. Lain-lain. Lainnya ada. Lain-lain, maaf. Kemudian di sini lain-lain. Kepala sekolah lagi. Kepala sekolah lagi. Oke. Itu kan manual. Itu manual. Yeah. Oke. Kemudian sampai nama ini sudah jelas menurut saya Pak. Yeah. Jelas. Ya, kemudian nanti klik simpan ngoten nggih Bang ya. Nggih, sampai bawah itu ya Mas ya. Nggih, ini sampai bawah semuanya. Nanti sampai nomor WA. Nomor WA juga dituliskan, jangan sampai lupa. Oke. Kemudian itu saya kira informasi untuk yang lengkapi CV sudah. Kemudian tadi tampilan yang itu pelatihan. Yang pelatihan saya kira pengembangan profesi. Oke, pengembangan profesi ini seperti yang sama dengan yang ditambahkan saja. Ditambahkan saja, oke. Kemudian ini tadi hanya mengkonfirmasi saja bahwa di sini itu tampilannya seperti ini. Mungkin Pak Agus itu file yang lalu ya. Kalau di yang saya muncul di saya itu SK kenaikan pangkat terakhir, tidak ada tahun-tahunnya, tidak ada SK jabatan terakhir. Jadi itu kayaknya file 2023 itu kalau nggak salah. Sepertinya kalau ini lebih nanti yang akan muncul di Bapak Ibu lebih mudah dipahami ini kan. Nanti dari tahun. Saya kira ini kok bagus yang sekaligus saya tanya sudah dijawab. Matur nuwun sekali. Nggih, sami-sami. Monggo Mas. Baik, terima kasih tadi Mas Fajar. Berikutnya dari Bu Retno Indri Astuti. Silakan Bu Retno dinyalakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Agus untuk bertanya mengenai. Dari mana ini?
dari SD Negeri Ujung Rusi 4 Adiwarna, Bapak. Oh iya, terima kasih, monggo. Ya, Pak. Saya mau bertanya, Pak, untuk tadi persyaratan untuk ikut UKKJ itu kan mengenai Pak ya, Pak. Oke. Di situ kan harus bunyi dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat lebih tinggi gitu, nggih, Pak. Itu di Pak konversinya, nggih, Pak. Ada berbagai macam. Gini penjelasannya. Kalau jenengan punya pak konvensional atau pak lama, berbunyi juga sudah dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat dan jabatan, itu cukup. Tetapi kalau mau lengkap, berarti nanti lengkapnya seperti untuk kenaikan pangkat. Berarti pak konvensional 1 lembar, ditambah dengan pak integrasi 3 lembar, dan terakhir pak konversi 3 lembar yang tahun 2023. Berarti kalau mau lengkap, ini saya sarankan lengkap. Jadi ada pak konversi, pak integrasi, dan pak konversi 2023. Dan di sana pastikan di pak konversi terakhir itu sudah berbunyi dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat dan jabatan. Itu ya. Pak. Ya, Pak. Kebetulan untuk saya ini kan nilainya kurang 1, jadi belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Apakah ada? Itu kapan? 2020, ini dikeluarkan 2 Januari 2024, Bapak. Oh, berarti pak konversi jenengan kepala sekolah apa guru? Kepala sekolah, Bapak. Kalau kepala sekolah berarti pakai jenengan itu kan yang mengeluarkan dari kabupaten kan? Nggih. Nggih. Di pak terakhir itu sudah bunyi dapat atau belum? Belum, Bapak, yang konversinya belum. Kalau di pak konversinya belum, berarti mohon maaf jenengan belum bisa ikut berlanjut ikut tahap 2 ini. Oh, begitu. Ngapunten, Pak, ada informasi apakah benar atau tidak, saya tanya langsung ke Bapak mengenai 1 semester ini karena nilai saya kurang 1, apakah bisa untuk semester ini saya mengajukan pak untuk biar itu memenuhi syarat itu, Bapak, untuk mungkin ikut periode 3 gitu? Sebenarnya bisa, tetapi untuk yang tahap 2 saya kira belum bisa ikut jenengan nggih. Karena apa? Untuk penerbitan pak yang setengah tahun itu harus menunggu berakhirnya bulan Juni ini. Karena proses SKP-nya guru dan kepala sekolah kan di PMM, dan itu bisa sampai selesai ngeling ke Ekin BKN itu paling tidak setelah 30 Juni. Jadi kami pastikan jenengan untuk periode 2 ini berarti belum bisa, tetapi harapannya setelah nanti ada dibuat pak setengah tahun, setelah Ekin BKN-nya selesai atau PMM-nya selesai, jenengan bisa mendaftarkan lagi atau moga-moga jadi sasaran di tahap ketiga. Gitu nggih? Oh, nggih. Berarti tahap 3 nanti insya Allah akan dilaksanakan di bulan November. Oh, nggih. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Jadi saya abaikan dulu nggih Pak di SIM PKB. Betul Mbak. Nggih. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, ada yang menanyakan? Saya bagus. Ini siapa ini? Kanapi. Resennya mana? Enggak ada resennya sih. Dari siapa ini tadi ya? Pak Kanapi. Oh, Mas Kanapi. Mas Kanapi mana ini? Bentar, tak cari. Sebentar ya, Bu siapa tadi? Bu Hamidah apa siapa? Mas Kanapi mau lanjut ditanyakan? Itu ada kuningnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sebenarnya saya hanya ada titipan dari teman.
Ini tidak jauh berbeda dengan apa yang barusan ditanyakan oleh Bu Retno, hanya bedanya kalau yang ingin saya tanyakan di pak konversinya sudah menunjukkan dapat dipertimbangkan, Pak Gus. Tetapi setelah saya lihat itu nilainya belum mencapai 200. Ini berarti guru muda mau ke guru media. Kan syarat Itu guru untuk atau naik kepala sekolah? kepala sekolah. Ini guru, untuk guru. Guru Yang ya. saya tanyakan untuk guru. Oke. Sedangkan syarat naik ke jabatan kan harus minimal Harus 200 mencapai. nih, bagus ya. Jadi golongan Nah, apa? ini golongan 3D sudah mau ke 3D ke 4A. 4A ya. Iya, kan harus 200 ya untuk Betul. naik jabatan. Nah, Iya. ini saya lihat di pak konversinya baru 190, sekian, artinya kurang dari 200, tetapi keterangannya sudah dapat dipertimbangkan. Nah, Oke. mungkin logika saya mungkin andai kata ditambah dengan SKP yang ini sedang berjalan di PMM sampai bulan Juni, kemudian dikonversi menjadi PAK, kita memang orang tersebut sudah bisa mencapai nilai 200. Tetapi tadi penjelasan dari Pak Agus, SKP yang di PMM ini kan menunggu sampai akhir tanggal 30 Juni. Nah, ini bagaimana Pak Agus? Apa ada solusinya? Apa harus dibuatkan SKP-nya dicetak walaupun belum tanggal 30, kemudian dibuatkan PAK-nya yang 1 semester itu periode Januari sampai Juni, atau bagaimana Pak Agus? Oke, baik. Gantian Bu Kasih, monggo ditanggapi. Kalau guru sesuai dengan PMM untuk penilaian adalah sampai dengan 30 Juni 2024. Sehingga ketika ingin menambahkan penilaian 1 semester, maka itu akan secara otomatis nanti di 30 Juni 2024. Suaranya terputus-putus, Mbak. Di saya lancar, Mas. Iya, kalau di Pak Agus lancar. Ya, berarti ini Mas Kanapi. Harus menunggu sampai 30 Juni ya Pak, sesuai dengan yang di PMM. Berarti karena itu nanti terkait dengan penanggalannya juga untuk terkait SKP, kemudian nanti predikat kinerjanya. Tapi masalahnya di konversi tersebut kalimatnya sudah dapat dipertimbangkan, padahal melihat di angka nilainya untuk naik jabatan masih kurang dari 200, Bu Novi. Gimana? Iya. Itu bisa nanti dicek kembali Pak lewat satkernya. Bapak dari SD mana Pak? Nah, ini yang saya tanyakan mewakili guru dari SD Penarukan 3. Penarukan Adiwerna nggih? Ya, Adiwerna. Nggih, Adiwerna nanti kita cross check dengan Bu Jenny ya di bidang PPTK untuk kemudian dicek kembali apakah itu PAK-nya sudah benar atau belum. Nanti bisa ketika itu memang ada kesalahan bisa diperbaiki untuk rekomendasinya Pak. Berarti solusinya langsung menghubungi Bu Jenny mawon nggih. Ya, nanti biar dicek kembali ya. Nggih, matur nuwun. Nggih. Sedikit izin Bu Kasih nambahi itu, Mas Kanapi. Untuk PAK guru itu kan PAK konversi guru itu kan kewajibannya kepala sekolah. Sehingga saya ini hanya memprediksi saja. Kepala sekolah saat itu mungkin karena hanya pakai aplikasi dan itu tidak mempertimbangkan apakah ini naik jabatan atau sudah dapat atau belum, itu tidak mempertimbangkan di situ. Sehingga masukkan nilai saja, otomatis di bagian belakang itu mungkin lupa atau bagaimana, sehingga berbunyi dapat dipertimbangkan. Padahal secara aturan itu belum bisa. Dan kalau seperti itu, kami pastikan itu PAK-nya ada kekeliruan. Itu nggih. Artinya berarti kita nggak usah ke Mbak Jenny dulu, kita teliti lagi dulu ya, itu PAK-nya ya Pak Agus ya. Bisa diteliti, dicek. Diteliti dulu regulasinya bagaimana, ditelusuri bagaimana. Dari mulai
pak konvensionalnya ya, Mas Ya, Agus ya. betul. Kemudian ditambah pak integrasinya, pak integrasi dibuat ke pak konversi, itu nanti benar apa salah gitu loh. Nah, Iya, nanti baru bisa kalau dicek ditemu dulu, ada Pak. kesalahan, padahal sudah bisa memenuhi nilainya, baru ke Dikbud Kabupaten ya. Iya, kalau Kabupaten ya. misalnya masih ada keraguan, Bapak boleh berkonsultasi ke bidang PPTK, Pak. Bisa Oke. ketemu dengan Mbak Jenny atau yang lainnya juga bisa. Yes, nggih, matur nuwun. Siap. Ada lagi monggo Bapak Ibu yang mungkin masih ada kendala atau permasalahan terkait pelaksanaan uji kompetensi tahap 2? Saya Pak, Oh, dari siapa ini monggo? dari Oh, Bu Hamidah. Benar, Bu Hamidah. Terima kasih Pak Bu. Sebentar, Bu. Ini suaranya kok ada yang masuk dari mana ya? Sebentar. Ini tak memutkan dulu ini. Pak Imam kan kemarin sana. Sebentar. Ini tak hentikan suaranya. Ini dari Realme. Ini tak matikan dulu. Monggo, Bu Hamidah silakan. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu Novi atas kesempatannya. Terima kasih Pak Kasih. Saya izin bertanya. Saya Dari mana ini? Dari SMP Negeri 2 Jatinegara. Ya, silakan monggo. Oke. Saya waktu tahap 1 itu sudah mencoba ngupload berkas, tapi ternyata saya ketinggalan satu berkas, yaitu fakta integritas. Apakah yang tahap ini saya mengulang lagi semuanya diupload, apa hanya fakta integritas saja, Pak? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, untuk sertifikat itu dari tahun berapa, Pak? Kan katanya tadi suruh mengupload sertifikat. Jadi apakah ada melengkapi sertifikat itu dari tahun berapa ke tahun berapa? Apa tahun 2023 atau 2024 gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kasih mau bantu jawab? Kalau masuk tadi berarti sudah sampai diupload berkas ya? Tapi ketinggalan satu. Tinggal satu, yaitu fakta integritas yang belum. Jadi yang lain-lainnya sudah, cuman tinggal satu fakta integritas. Waktu itu pas lagi mau ngeklik ternyata mati lampu. Terus jamnya udah kelewat Bu. Jadi akhirnya Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan sekali juga terkait dengan timing ya, timing untuk penguploadan berkas. Kalau bisa jangan sampai mepet waktunya, sehingga nanti hal-hal yang seperti ini kemudian tidak akan terulang kembali ya Bu Hamidah ya. Untuk Bu Hamidah, kalau itu sudah sampai di upload berkas, berarti dicek kembali Bu di sistem sistem pendaftarannya jenengan itu, apakah kemudian tadi di uploadan berkasnya itu masih tersimpan atau tidak. Kalau memang masih tersimpan, berarti bisa dicek ulang lagi, kemudian ditambahkan untuk yang tadi fakta integritasnya. Dicek, soalnya masing-masing berbeda ya Bu, terkait dengan tindak lanjut di status calon peserta periode 2 ini. Demikian, Mas Agus, ada yang ditambahkan? Ya, betul. Berarti untuk Bu Hamidah ini memang kemarin di tahap 1 atau barangkali bisa share screen kalau misalkan lagi pas buka kayak tadi Pak Fajar Subuh itu akan lebih sedang buka enggak Mbak Hamidah? Kebetulan enggak, itu di laptopnya mati bisa tadi. ya. Ya udah, gini aja. Ya, jadi Mbak Hamidah ini kemarin memang sempat curhat ke saya di tahap 1. Nanti nangis jadi. Iya. Jadi memang kalau bisa jangan mepet-mepet. Jangan mepet-mepet. Ini kan masih ada waktu. Ini jam 12 malam ya. Agak panjang. Makanya jadi perlu dipahami untuk semuanya saja peserta UKKJ. Ini kan kita itu bekerja bukan berdasarkan hati,
Kalau secara hati nurani, saya pengennya seluruh yang masuk peserta ikut langsung tes. Tetapi kita bekerja itu menggunakan aplikasi sistem yang bukan milik kita. Secara otomatis sistem itu punya jadwal. Jadwalnya 1 detik pun tidak bisa ditambahkan waktunya. Maka dari itu sekali lagi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Kasih betul. Ini masih punya waktu sampai tanggal berapa? Coba 24 ya? 24. Ya, 24 itu Jadwal. terakhir panjenengan mengupload. Silahkan mulai sekarang disiapkan file-filenya, kemudian berkas-berkasnya. Setelah itu nanti insya Allah sebelum tanggal 24 pastikan sudah berkas dikirim. Jadi juga bukan hanya mengupload, tetapi harus kirim berkas sampai muncul notifikasi bahwa itu sudah berhasil. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan STTPL. STTPL tidak diupload, Mbak. Tetapi hanya panjenengan menuliskan kapan pelatihannya jenisnya apa, kemudian kapan pelaksanaannya, sama penyelenggaranya. Hanya itu, Dok. Cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Novi atas penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama Ada Ibu. telat maning tapi. Apa Pak? Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, monggo ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Harapan saya tidak sudah cukup jelas, nggih? Baik, untuk selanjutnya Satu akan lagi. kami Satu lagi, akan Pak. Satu lagi. Oh, ada lagi. Wajar. Monggo. Oke. Mas. Oke. Mohon maaf, mohon izin satu lagi. Oke. Nun sewu. Tadi Pak Agus menjelaskan bahwa disarankan paknya itu lengkap. Tadi yang tanya itu kasusnya itu adalah pak konvensional sudah bisa dipertimbangkan ya. Kemudian kalau pak konvensional saya belum, tapi kemudian dikonversinya sudah, yang diunggah itu apakah hanya konversi atau sesuai saran Pak Agus yang lengkap 5 lembar itu? Oh ya, khusus bagi yang bunyi dapat dipertimbangkan itu di pak konversi berarti saja. 3 lembar pak konversinya saja. Oke, siap. Berarti yang pak konvensional kalau tidak yang usah. di pak konvensional atau pak lamanya itu sudah bunyi dapat, saran saya tetap melampirkan pak konvensionalnya, pak integrasi, kemudian dan juga pak konversinya. Itu nggih. Oke. Konversi hanya 1 lembar nih Pak nggih, nun sewu. 3 lembar. 3 lembar. Pak konversi 3, Mas. Oh, 3. Oh, nggih, 3. Nggih. Siap. Yang 1 lembar itu pak konvensional. Nggih, matur nuwun Pak Agus, sudah cukup jelas. Sami-sami. Cukup, Bapak Ibu. Ini saya mau coba untuk membentuk tim dan absen. Artinya tim satgas kami, ibaratnya ketua kelompok di masing-masing kecamatan. Saya absen dari wilayah atas. Bumi Jawa hari ini ada yang hadir siapa? Monggo dibuka untuk nanti kami tunjuk sebagai tim yang ngoprak-koprak di wilayah kecamatan tersebut. Bumi Jawa ada? Yang hadir dari Bumi Jawa mohon untuk mic-nya dinyalakan, dihidupkan. Belum ada. Kemudian apa urut abjad aja ya? Adi Werna. Ada. Pak Kanapi aja, Pak Kanapi. Pak Kanapi nggih. Ya. Ya, siap. Bala Pulang. Bala Pulang adakah? Yang hadir dari Bala Pulang mohon untuk menghidupkan suaranya. Belum ada. Bumi Jawa sekali lagi. Tidak ada. Berarti tugas nanti Bu Kasih ngomprak-ngomprak KWK-nya ini. Nggih. Bojong.
Silakan Pak. dinyalakan. Siapa? Pak, Bojong 1, SMP Bojong 1, Pak. Lia Oh, Septina, Pak. Gus, Mas Agus. oh, Bojong 1 SMP ya. Maksudnya Kak. Nggih. Tapi nanti koordinat juga dari yang TKSD nggih. Nggih, insyaallah. Ya. Ini atas nama siapa? Lia Septina. Oh, Mbak Lia. Oh Agus. ya, Mbak Lia Septiana. Mbak Lia Septiana ya? Septina, Pak. Oh, Septina. Nggih. Oke, Bojong sudah. Kemudian Bojong sudah. Dukuh Turi? Bala pulang dulu nggak, Mas? Oh, bala pulang tadi nggak bisa? Nggak ada? Ada nggak bala pulang? Nggak ada ya? Halo, bala pulang? Nggak. Bala pulang nggak ada. Dukuh Turi. Dukuh Turi? Ada. Dukuh Turi sinten? Sebutkan namanya. Ada, Mas. Ya, atas nama siapa yang tak tunjuk untuk koordinator? Kaspuddin Sidakaton 2. Oh, Pak Kaspuddin. Iya. Pak Kaspuddin koordinator ya. Yang lain saja, Mas. Nyong wis tua. Wes, yang tua kakek santene. 6, kemudian Dukuh Waru. Halo, Dukuh Waru mana? Oh, Yusuf. Dukuh Waru. Dukuh Waru kosong. Iya. Jadi negara Mbak Hamidah juga ya? Mbak Hamidah, mic-nya dibuka. Nggih, Pak. Nggih. Ya, koordinatornya jenengan, Mbak. Nggih, insyaallah, Pak. Nggih. Terus Jatinegara, Kedung Banteng. Bumugi. Oh, Bumugi. Bumugi mana? Coba suaranya. Marga Mulia nomor 1. Enggak, maksudnya suaranya, Nak. Bumugi mana Bumugi? Bumuginya Mana sih? Bumugi menyimak dari tadi. Nyimak dari tadi kok. Oh. Bumugi menyimak dari tadi, Kak Ini Gus. didet kudune niku. Bumugi aja lah, Pak. Bumugi jadi sasaran enggak? Untuk enggak di undangan Bumugi muncul enggak? Muncul, Pak. Oh ya, Bumugi Purwati, ya. 9, Keramat. Halo mana Keramat? Keramat belum. Nanti tak share di grup. Bapak Ibu semuanya yang masuk sasaran, mohon silakan nanti masuk di grup UKKJ tahun 2024 nggih. Keramat. Lebasiu. Mas Fajar ya. Lebasiu Mas Fajar nggih. Pak Agus mohon izin, bukannya saya penolak, tapi kebetulan sekarang saya sedang bertugas sebagai fasilitator PGP Angkatan 11, Pak. Mungkin bisa dipertimbangkan. Kira-kira siapa? Wes, tunjuk bae, Mas. Sinter guys saya. Artinya ngoprak-ngoprak temennya biar segera ngupload berkas. Tapi sudah sepuh-sepuh Rapopo, ya. Mas. Yaudah nggak apa-apa, wis. Nggak apa-apa, Pak. Jalan. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah sepuh-sepuh. Kemudian saya sarankan setiap kecamatan buat grup dulu. Oke. Setiap kecamatan buat grup dari jenjang TK, SD, SMP. Jadi nanti koordinasinya kita mudah. 11 Margasari. Halo Margasari. Mana Margasari?
Margasari belum ada. Pak Gerbarang. Ya Pak, hadir Pak. Siapa? Atas nama siapa? Pak Faizin, SMA Negeri 2 Pak Gerbarang. Oh, Pak Faizin, nggih. Matur nuwun, Pak. Siap. Nanti Laksanakan. koordinir di wilayah Kecamatan Pak Gerbarang ya, Pak? Ya, siap Pak. Nanti Itu saya di- share di grup PGRI Pak. Oh, nggih, siap. Oke. Kemudian Pak Gerbarang sudah. Pangkah. Pangkah mana Pangkah? Pangkah nggak ada Pangkah? Enggak, belum. Selawi. Selawi ini ada Mas Agus Nasiruddin ini. Mas Agus Nasiruddin bisa dengar? Itu Pak Arianto ikutnya Selawi apa jadi negara Mas Agus? Pak Arianto Masih di sana, di Jatinegara. tadi Mas Jatinegara Agus? belum ada. Abu Hamidah ya. Nggih, Jatinegara. Mas Agus Nasiruddin? Ya. Nggih, jenengan di Selawi ya Mas, koordinator? Nggih. Oh, nggih, insyaallah. Nggih, Agus Nasiruddin. Terus Suradadi. Suradadi mana Suradadi? Belum ada. Talang. Suradadi ada Pak, hadir. Siapa? Suradadi Nur Istianah dari SD Jati Bogor 04. Nur Istianah. Oh ya, terima kasih. Ya. Nanti Mbak Nur Istianah koordinatornya. Nyupi wong lorotok. Ya, lorotok berarti mending gampang ngoprak-oprak. Kemudian Talang. Talang belum masuk. Taro. Ada Pak. Ada Pak. Nah, Talang ada. Talang siapa? Ada Pak. Yanti. Ulangi. Roselianti Pak. Bu Roselianti. Bu Roselianti. Patundua. Oh, Bu Roselianti ya. Taruh. Ada Pak. Taruh. Ya. Taruh siapa? Taruh Buta Roja sama Pak Jelani Pak Gus. Oh ya, Buta Roja. Jangan saya upalah. Apa? Muncul kita tunjuk. Terakhir Warurja. Warurja siapakah Warurja? Ya enggak. Ini Banjar Turi Warurjo, Pak Agus Budiarso. Siapa? Pak Agus Budiarso ya. Oke, siap. Terima kasih. Berarti tadi sudah yang belum tak ulangi sekali lagi. Balap pulang. Balap pulang. Ada itu Mas. Siapa? Namanya Atas siapa? nama siapa? Abdul Wahid. Oh, Pak Abdul Wahid. Nggih. Pak Abdul Wahid sekarang golongan apa, Pak? 3D. Oh, 3D ya benar berarti. Ikut sasaran nggak, Pak, di undangan? Ikut. Oh ya, Pak Abdul Wahid berarti langsung jadi koordinator nanti ya. Ya. Dikomunikasikan dengan milih teman-teman yang di undangan itu, kemudian kelompokkan dalam satu apa ya? Satu grup WA kecamatan masing-masing. Baik jenjang TK, SD, SMP, gabung jadi satu per kecamatan saja. Bumi Jawa belum. Ada nggak yang dari Bumi Jawa tadi? Bumi Jawa nggak ada. Oke, tinggal
Dukuh Waru. Eko Saputra, Pak. Dukuh Waru. Nggih, Dukuh Waru Pak Eko Saputra. Eko Saputra nggih, siap. Oke, Keramat. Iya, Bu Siti. Betul iya, Bu. Audio. Keramat belum Keramat. Kan ngomong. Keramat nggak ada. Margasari. Tidak ada. Pangkah. Oke, yang belum ada nanti kami koordinasi dengan KWK untuk menunjuk koordinatornya biar nanti kegiatan di UKKJ tahap 2 bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini alhamdulillah sudah selesai. Jangan lupa untuk mengisikan daftar hadir, okay? Di link kami itu tadi ada apa ya? Kita ambil cross check ada berapa yang sudah masuk di daftar hadir. Tahun kemarin gitu ya. Makanya saya di sini bantu Bu Salimah. Daftar hadirnya dari modul tapi kan harus disesuaikan dengan buku yang dipunyai. Gitu. Makanya saya tanya. Assalamualaikum. Halo Pak Agus. Waalaikumsalam. Ye. Sebentar. Baru ada 47 yang masuk ini. Adiwarna diwakili siapa ya Pak? Ulangi, Adiwarna diwakili oleh Mas Karnapi. Mas Karnapi. Oke, namun ya. Cukup bukan sih, ada yang perlu ditambahkan? Monggo. Sedikit saja untuk mengingatkan terkait dengan berkas yang kemudian akan diupload. Harap Bapak Ibu bisa kemudian dicek kembali berkasnya sudah sesuai atau belum. Ketika kemudian ada keraguan bisa dikonsultasikan ke bidang PPTK. Terus yang kedua terkait dengan timing waktunya ya Bapak Ibu. Sekali lagi jangan mepet di hari-hari terakhir, jam terakhir. Nanti ketika ada kendala kemudian tidak ada waktu lagi untuk mengecek atau mengupload ulang berkas Bapak Ibu sekalian. Itu aja Mas Agus. Terima kasih Bu Kasih atas kesempatannya untuk memberikan pengarahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan hari ini. Bentar, ini lagi kita buat screenshot dulu. Kenapa nggak bisa? Ya, sudah. Bapak Ibu sekalian, semuanya saja. Dan terima kasih juga untuk yang sudah hadir. Kemudian sekali lagi kami ingatkan, segera lengkapi berkas sebelum tanggal terakhir penutupan pendaftaran, sehingga harapannya nanti panjenengan bisa untuk mengikuti tahap-tahap berikutnya. Dari kami selaku pembawa acara dan dari dinas, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kali ini kurang maksimal, dan harapannya nanti koordinator bisa bekerja lebih optimal lagi mengumpulkan teman-teman untuk bisa segera diselesaikan pendaftarannya. Dari kami pribadi apabila ada tutur kata yang kurang berkenan juga mohon dimaafkan ya. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Saiful Bahri, terima kasih dari tim Tanoto yang telah mensupport kegiatan hari ini. Sami Mas Agus, Mohon Pak Agus, kali Mbak Novi. Salam sehat buat semuanya, Pak Agus, Bu Novi, semuanya mohon izin live. Mohon info Pak. Kru ngomong diemut.
Terima kasih Pak Kasih. Mut nang ora Saya krungu. lift ya. Izin lift di. Orang-orang ketemu. Oh, orang Monggo. ketemu sih ayo. Izin lift ya Pak. Kos pekon dembut wewe pekon cilik. Mohon Monggo, izin monggo. saya lift all meeting ya untuk semuanya. Saya izin. Jadi, Apa, Pak?